Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adalah kata Rino Bacuramin Kasaruda Basengat Kesubata. Oke, berjumpa lagi kawan-kawan mahasiswa. Kita di channel ini bersama Galuh Bayu Ardi akan saya lanjutkan untuk mata kuliah membaca etnografi pada pertemuan ketiga. Ya, pertemuan ketiga. Kali ini saya akan melanjutkan tentang bagaimana kembali membaca etnografi. Lalu kemudian kita membaca tidak hanya sekedar cara membaca begitu saja, tapi kita juga mulai sedikit-sedikit mempelajari atau melihat atau mencoba untuk memahami bagaimana para etnografer atau penulis etnografi tersebut itu dalam mulai dari gayanya ataupun caranya dalam menuliskan karya etnografi tersebut. Kita bisa lihat pada slide ini langsung saja bagaimana salah satu hal yang perlu kita pahami adalah gaya penulisan etnografi. Dan kita juga bisa menyimak ataupun juga kita harus paling tidak mengetahui atau mencari tentang bagaimana cara menyimak sebuah etnografi. Kita juga dalam membaca sebuah tulisan atau karya etnografi terutama di sini, paling tidak pertama kita perlu mencermati bagaimana gaya etnografer atau penulis etnografer itu dalam memproses datanya atau segala macam informasi yang dia peroleh. Lalu kemudian bagaimana pola-pola dia seorang etnografer tersebut dalam menyusun argumen-argumennya. Jadi di situ pasti saja ada sebuah paparan, ada sebuah semacam pada saat penerjemahan ini di sana ada semacam argumen-argumen tertentu yang biasanya informasi-informasi tersebut ditafsirkan atau digunakan untuk menyuarakan suara-suara atau menyuarakan apa sih sebetulnya yang ada pada masyarakat tersebut, atau bagaimana sebetulnya konsep-konsep dasar yang ada dalam masyarakat yang ditulis oleh etnografer tersebut. Dan dengan demikian maka kita ada dua hal penting di sini, dua hal penting di sini yang memang harus diperhatikan ketika kita mulai membaca etnografi tersebut. Nah, ada beberapa style atau ada beberapa gaya di sini, dan kita harus paling tidak melihat bagaimana seorang etnograf tersebut selalu menggambarkan pengalaman hidupnya, karena dalam kajian dalam karya etnografinya biasanya dia ketika sudah membuat karya etnografi yang pertama kali, biasanya mereka tidak serta merta langsung membuat karya etnografi, tapi pasti kita bisa melacaknya dengan tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang ditulis oleh etnografi itu sebelumnya. Jadi kita sudah bisa melacak bagaimana seorang etnografer yang etnografinya kita tulis saat ini, yang kita baca saat ini itu dengan biasanya tidak akan berubah gaya penulisannya itu dibandingkan dengan tulisan-tulisan seperti di artikel, jurnal atau lain sebagainya. Misalnya taruhlah Geertz. Ketika kita sebelum membaca Geertz yang pertama, kita paling tidak harus tahu bagaimana Geertz selama ini selalu menuliskan artikel-artikelnya, gaya penulisannya. Dengan demikian kita akan paham, akan tidak terkejut lagi atau tidak bingung lagi dengan gaya bahasanya, sehingga akan lebih mudah dalam kita memahami apa yang disampaikan, apa yang dimaksudkan oleh etnograf tersebut. Lalu kemudian bagaimana bentuk penggambaran atau deskripsinya dengan memposisikan etnograf sebagai sebuah argumen. Nah, seringkali dalam karya-karya yang terakhir, terutama yang konstruktural dan lain sebagainya, argumen-argumen yang dibangun oleh para etnograf itu adalah menyuarakan masyarakat yang
dia kaji, atau masyarakat yang ia teliti, masyarakat yang ia tulis, di mana dia biasanya terlibat dalam sebuah aktivitas sebagai aktivis, entah itu advokasi atau apapun juga. Nah, juga ini bisa juga etnograf itu memposisikan dirinya sebagai orang ketiga, sebagai orang luar. Nah, ini biasanya ketika seorang etnograf memposisikan sebagai orang luar dan seakan-akan menginterpretasikan tidak berdasarkan native point of view atau sudut pandang lokal di sini. Di sini biasanya akan muncul banyak bias yang pastinya sangat dipengaruhi oleh etnosentrisme atau bias-bias budaya, di mana kebudayaan yang dimiliki oleh etnograf itu yang digunakan untuk menafsirkan suatu fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa budaya yang ada dalam etnografinya. Oke, itu tadi paling tidak konteks-konteksnya. Seperti misalnya kita pasti akan segera paham ketika kita membaca etnografi sekitar tahun 1800 yang diterbitkan 1800-an, etnografi awal abad 20, lalu kemudian etnografi awal abad 20 dan etnografi yang ada hari ini, pasti tentu saja akan memiliki banyak variasi dan memiliki banyak kita bisa melihat banyak sudut pandang di sana. Dan yang paling penting, dan ini pasti ada dalam sebuah etnografi, adalah aspek sosialnya dan juga setting budaya. Setting di sini diterjemahkan bukan pengaturan, tapi di sini setting itu adalah di mana konteks etnografi itu berada, atau kalau misalnya dalam sebuah drama atau sebuah film, itu backgroundnya, latar belakangnya, dia ada di mana, atau berserta atribut-atribut tentu saja. Nah, di sini kita bisa lihat di slide bahwa aspek sosial dan setting budaya yang ada di mana etnografi tersebut disusun. Kadang etnografi disusun langsung ketika dengan proses ketika itu mulai di lapangan dengan jurnal-jurnal atau buku harian yang ditulis oleh etnograf itu sendiri. Di sana mulai dianalisis, di sana etnograf tersebut juga mulai berefleksi. Itu akan sangat mempengaruhi bentuk atau gaya bahasa ataupun sebuah cara dalam menginterpretasikan sebuah karya etnografi. Nanti akan berbeda lagi ketika di mana karya etnografi itu disusun atau dituliskan, data dibawa pulang ke rumah, ke dunia akademis. Itu pun nanti gaya bahasanya pasti akan akan memiliki perbedaan juga. Nah, kemudian satu lagi, etnografi itu ditujukan atau istilahnya memang digunakan untuk apa? Untuk sebagai buku yang akan beredar secara luas di masyarakat, atau di sini dalam konteks latar belakang akademis. Jadi tentu saja audiens itu akan mempengaruhi bagaimana seorang etnograf atau seorang antropolog tersebut untuk memaparkan gaya penulisannya. Pasti akan berbeda. Berbeda pula ketika etnografi itu memang audiensinya adalah masyarakat lokal, atau etnografi tersebut memang memiliki tujuan untuk ibaratnya untuk membangkitkan semangat, untuk sebuah penyadaran, untuk sebuah pemberdayaan. Itu dan nampak sangat subjektif sekali ketika itu digunakan sebagai peran-peran aktivisme atau peran-peran perjuangan tertentu dalam rangka memperjuangkan masyarakat yang ditelitinya, dan ini sangat variatif juga di sini. Lalu kemudian hubungan, tadi kita ketika teks etnografi itu di mana, tujuan audiennya itu siapa, dan penciptaan sebuah etnografi itu akan diperhatikan publik atau tidak. Itu
itu mungkin ketika jarang sekali itu beredar di secara umum, dan peminatnya pun tidak termasuk buku-buku bestseller. Jarang sekali yang etnografi menjadi bestseller di sini. Nah, di sini akhirnya etnografi tersebut hanya beredar dalam wacana akademis, wacana perdebatan di forum-forum seminar, forum-forum konferensi tentang antropologi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jadi pada gilirannya kemudian ya sebagai bahan perdebatan, bagaimana sebagai akan kembali terus diujikan dan hanya menjadi wacana akademis, dan itu akan terus diinterpretasikan seiring dengan perkembangan pemikiran, dan siapapun yang membaca, dia akan masing-masing yang membaca itu akan menginterpretasikan atau menafsirkan dengan masing-masing paradigma yang mereka miliki, dan dapat ditafsirkan dengan berbagai paradigma yang memang sedang kita pelajari. Nah, seperti misalnya dalam ini nanti kita akan melihat apakah kita di sini akan berbeda-beda dalam menginterpretasikan atau mendiskusikan wacana tulisan-tulisan etnografi yang pernah ada, dan mungkin beberapa tidak up to date, tapi karya-karya etnografi pada masa lalu itu pasti nanti kita akan berbeda-beda. Karena dalam pengalaman sekalipun, ketika saya membaca sebuah etnografi, selama 30 tahun ini saya berulang-ulang membaca karya etnografi yang sama, interpretasi yang saya temukan, makna yang saya temukan itu juga ternyata berubah-ubah seiring dengan perkembangan apa yang saya pikirkan, terus lalu kemudian beberapa paradigma yang memang kebetulan saya pelajari, dan itu akan selalu terus berkembang. Dan ya tentu saja kita menginterpretasikan sesuatu itu sesuai dengan konteks yang pengalaman kita, dan paling tidak pengalaman yang ada di sekitar kita dan yang sedang terjadi atau baru saja terjadi. Jadi bisa kita katakan ketika itu masih aktual. Oke, di sini akhirnya, dan setelah kita diskusikan, setelah kita tanyakan ulang, lalu kemudian setelah kita teliti lagi, setelah kita mungkin ada seseorang atau generasi berikutnya yang kembali turun ke lapangan, melakukan partisipan observasi di sana, lalu kemudian dia pasti akan kembali menemukan sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang tidak sama, dan ini sangat-sangat tidak memungkinkan untuk membantah fakta yang ada masa lalu, karena memang perubahan sudah sangat terjadi, sudah terjadi begitu cepat, lalu kemudian aktornya pun sudah berbeda, dan atribut dari konteks setting budayanya pun sudah sangat-sangat berbeda walaupun masih di tempat yang sama. Dan kesimpulan ketika kita membaca etnografi, ketika membaca karya-karya etnografi ataupun penulis karya etnografi itu sendiri, mulai menafsirkan dan menyimpulkan, mereka biasanya akan selalu memiliki pengetahuan yang berbeda atau pengetahuan yang baru. Dan pengetahuan baru ini sering disebut body knowledge, atau ya memunculkan sebuah pengetahuan, memunculkan sebuah, kalau mau kita katakan teori lokal di sini, teori yang tidak bisa digeneralisasikan, bahkan tidak hanya digeneralisasikan dalam konteks ruang, tapi tentu saja tidak dapat digeneralisasikan dalam konteks waktu yang dulu sudah akan berbeda. Dan teori itu hanya untuk saat itu juga, untuk menjelaskan kondisi masyarakat, aktivitas masyarakat, lalu kemudian pemikiran masyarakat, bagaimana masyarakat memandang dunia pada konteks waktu penelitian itu ada. Sementara ketika peneliti itu sudah meninggalkan lapangan, keadaan belum tentu sama, dan pasti tidak akan sama. Bahkan kadang-kadang peneliti meninggalkan lapangan itu membawa dampak perubahan dalam masyarakat bersikap, dalam masyarakat berpikir. Dan ingat, dalam penelitian humaniora, terutama dalam antropologi ini,
jangan mengatakan bahwa seorang peneliti yang mengamati masyarakat. Tapi biasanya sebelum kita mengamati dan menginterpretasikan masyarakat itu, sebelum kita menuliskan, ketika kita datang ke lapangan, kita sudah diamati oleh semua orang yang ada di kampung tersebut. Mereka sudah mempertanyakan itu, mereka sudah menggali informasi tentang siapa sih yang datang menggunakan ransel besar, dan kayaknya bukan orang sini dan orang yang sangat jauh. Mau apa dia? Mau jualan kah? Mau kampanye kah? Atau mau memprovokasi? Sekarang masyarakat sudah banyak yang sadar seperti hal-hal seperti itu. Ketika ada salah satu yang ada orang baru muncul, dia sudah akan diamati terlebih dahulu sebelum dia tahu apa yang terjadi atau apa yang ada di dalam masyarakat tersebut. Oke, baik. Berikutnya, slide berikutnya, oke. Ya, di sini saya tulis judulnya sebagai wujud etnografi. Apa sih itu etnografi? Kita selalu akan mempertanyakan ini, dan kita tidak akan habis mencoba mendefinisikan, mencoba mengangkat kembali apa sih itu konsep etnografi, dan ini akan terus menjadi perdebatan sampai kapanpun. Oke, di sini ketika banyak buku, ketika banyak teks, ketika banyak video-video dokumenter dan lain sebagainya, sebuah catatan-catatan dokumen, teks dan lain sebagainya, itu rata-rata hanya dianggap sebagai ya untuk memegang atau untuk kembali mengingatkan pada sesuatu. Jadi di sini hanyalah sebuah memori atau ingatan. Tapi tidak demikian ketika itu akan dijadikan atau kita anggap sebagai karya etnografi. Karena etnografi di sini itu bukan sekedar hanya ingatan untuk mengingat hal-hal seperti itu saja, tapi di sini adalah alat untuk refleksi. Ya, kalau Anda masih ingat definisinya Ralph Linton bahwa anthropology is the man mirror atau human mirror. Jadi apapun itu yang kita pelajari, sebetulnya ketika kita mengamati orang lain, sebetulnya siapa sih yang ingin kita pahami. Karena proses refleksi tersebut dalam antropologi bahwa di situ yang sebetulnya ingin kita ketahui adalah diri kita sendiri. We are as a human. Kita sebagai manusia, dan ini untuk refleksi, untuk cermin bagi kita semua, baik itu untuk pembaca etnografi ataupun etnografer. Oke, refleksi ini tidak hanya refleksi pribadi, tapi di sini pastinya sebuah refleksi suku bangsa. Mungkin saya tidak tahu untuk yang lainnya. Jadi ketika saya membaca The Religion of Java atau Priai Satria Abangan, terjemahannya Clifford Geertz, di sana yang akan saya refleksikan, karena kebetulan saya adalah orang yang lahir besar dan kedua orang tua saya adalah orang Jawa. Saya lahir besar di Jawa, walaupun tulisan Geertz itu adalah di Pari atau Jawa Timur yang dia sebut Mojokerto. Tapi di situ memunculkan sebuah refleksi di sana. Nah, ketika saya melihat Geertz mengkonstruksikan atau mengklasifikasikan atau menemukan bahwa agama di Jawa, ini kaitannya kalau Anda masih ingat model for and model of, model untuk dan model dari, Geertz lebih menuliskannya sebagai model of. Priai Satria Abangan. Karena ketika kita melihat model for-nya agama di Jawa, ya model for-nya itu ada itu sekitar tahun 65 ya, ada paling tidak 5 agama formal. Ya, ketika itu dilihat begitu saja, ya sudah, kita tinggal cari data sekunder atau informasi formal administratif, ketemu ada 5 agama di Indonesia.
Ada 5 agama di Jawa. Tapi ketika Gertz melihat itu dari masyarakat langsung, ternyata penangkapan Gertz sesuatu yang selalu dia dengar dari beberapa orang, baik itu dari wawancara informannya ataupun pada saat dia langsung mengobservasi sambil bergaul dengan masyarakat di sana, ngobrol-ngobrol, ikut rapat, ikut layat, ikut segala macam kegiatan sosial di sana. Kata-kata yang sesering muncul di antara masyarakat adalah kata, oh kalau Pak ini itu santri, Pak Mutin yang biasanya memimpin kendurian, memimpin upacara-upacara pernikahan dan lain sebagainya, itu mereka yang priayi. Nah kalau mereka Pak itu atau Raden siapa, mereka maaf, yang tadi adalah santri. Tapi ketika itu Raden siapa atau Den siapa, itu priayi mereka. Lah kalau Anda seperti apa? Misalnya seperti dalam sebuah obrolan warung kopi atau di warung makan di pasar misalnya. Wah kalau saya sih cuma abangan. Nah jadi konsep-konsep itu muncul. Kemudian Gertz mengumpulkan kok yang ketemu itu aja. Nah, di sana dia menemukan konstruksi tersebut bahwa the religion of Java, menurut pengamatan Gertz, sejauh observasi Gertz, sejauh perenungan dan tulisan-tulisannya Gertz, yaitu ada 3 itu, priayi, santri, abangan. Nah, itu tadi bagaimana pengalaman itu menjadi refleksi, dan pengalaman yang dituliskan juga dapat menjadi refleksi bagi para pembacanya. Nah, dengan demikian, ketika kalian nanti ada beberapa tugas tentu saja, how to read etnografi, bagaimana membaca etnografi, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah membaca etnografi. Ya, kalau saya katakan berhasil ketika selama mengikuti mata kuliah ini, selama kalian mengerjakan tugas dengan membaca etnografi ini, Anda juga melakukan refleksi. Karena kalau cuma sekedar membuat resensi, tinggal tulis kata kuncinya, banyak sekali resensi. Oke, kemudian penulisan etnografi ini juga merupakan sebuah penyusunan kembali pengalaman, baik itu pengalaman kolektif ataupun pengalaman pribadi, atau pengalaman pribadi dalam konteks pengalaman kolektif di sini. Itu apa istilahnya, disusun kembali, dikonstruk, dibangun, ditata dengan sedemikian rupa. Dan hal yang paling wajar dan paling sering muncul itu dan menarik sekali untuk diperdebatkan adalah di sini bahwa etnografi itu selalu memiliki kesenjangan teks dan realitas. Antara teks dengan realitas, ya. Teks dalam arti ini ya karena sudah terlanjur tertulis, itu adalah sebuah fakta, ya, teks. Hasil dari interpretasi observasinya, ditulis dan lain sebagainya, dan interpretasi terhadap realitas menjadi statement-statement tertentu dalam teks tersebut, karya etnografi. Dan ini tentu saja akan selalu memiliki kesenjangan dengan realitas. Apalagi realitas hari ini. Ya, mengapa? Karena yang namanya teks itu pasti saja akan berhenti, sementara realitas dalam setiap detiknya itu berubah, berjalan. Yang hari ini kita katakan besok, besok kita katakan hari ini. Kemarin, yang hari ini mungkin besok kita katakan kemarin, yang kita katakan lusa bisa jadi hari ini. Karena realitas terus bergerak. Realitas tidak diam. Berbeda dengan fakta-fakta tersebut. Fakta memang kita hentikan untuk untuk dalam jangka waktu tertentu. Kalau audiovisual dia akan bergerak dalam durasi waktu tertentu. Tapi tetap itu fakta. Fakta dalam arti statement mengenai masa lalu atau masa lalu yang dihentikan, disimpan dan bergerak dengan durasi tertentu. Sementara ketika teks itu diam, hampir seperti foto visual. Dia akan menghentikan waktu. Maaf. Dia akan menghentikan waktu.
Dan yang kita lihat seakan-akan semuanya berhenti, beku di masa yang saat itu. Sementara waktu terus berjalan. Oke, kemudian kesenjangan itu pasti. Belum lagi nanti muncul lagi di sini bagaimana ketika seseorang itu menganalisis. Karena setiap fakta yang sudah ada atau teks di sini yang sudah ada, ketika kita baca, ada yang membacanya itu dari belakang, ada yang dari tengah ke dari tengah ke depan lalu ke paling belakang, dan di sini ini adalah cara kita masing-masing orang tentu saja akan berbeda dalam menyusunnya atau membuat konstruksi sebuah teks. Itu tidak akan pernah sama sebenarnya. Tidak seperti seorang yang mengajari memaksakan konstruksinya untuk sama persis konstruksinya seperti gurunya, sehingga semua siswa mempunyai konstruksi yang sama dengan gurunya. Nah, kalau itu sebetulnya, itu yang dikatakan sebuah pewarisan konstruksi, atau konstruksi itu harus tetap dikonservasi sehingga mereka menjadi konservatif. Dan ketika itu mendasar, sangat-sangat mendasar, tidak bisa diotak-atik, itu dia akan menjadi yang diistilahkan fundamentalis. Oke, dan pewarisan konstruksi ini, saya sedikit bergeser, pewarisan konstruksi yang semacam ini, tapi tidak menyajikan sebuah fakta lalu kemudian dibiarkan semua yang diajari itu menyusunnya sendiri menjadi ketika muridnya ada dua, ya ada dua konstruksi, ada guru, ada murid, muridnya dua, ada konstruksi guru, muncul tiga konstruksi. Dan ketika itu dipertukarkan akan muncul semakin banyak konstruksi, dan disitulah sebetulnya pengetahuan itu berkembang, tidak mandek. Nah, sementara ketika konstruksi itu benar-benar diadopsi langsung, diturunkan langsung, itu bukan pendidikan, tapi indoktrinasi. Ya, indoktrinasi. Dan sampai kapanpun tidak akan berubah. Ya, seperti etnografi, ketika diinterpretasikan dalam satu kebenaran, dalam satu interpretasi saja, besok diikutin lagi sampai hari ini, pastinya konstruksi semacam priai, santri, dan abangan tadi masih ada. Tapi hari ini sebetulnya ya itu sudah tidak ada. Konstruksi yang ada saat ini adalah kadrun, kampret, cepong, dan lain sebagainya. Nasionalis, garis lucu, garis lurus, garis bengkok, kiri kanan. Nah, dan konstruksi-konstruksi yang terus berkembang seiring dengan waktu. Dan tidak akan habis. Oke, belum lagi kemudian teks kesenjangan itu yang selalu terus-menerus jadi perdebatan, karena dalam menjelaskan dunia itu sangat bervariasi. Lalu kemudian ketika ada seorang antropolog pulang dari lapangan membawa etnografi tertentu, dia akan mencoba menerjemahkan istilah-istilah lokal supaya dimengerti oleh publik, oleh orang-orang di dunia. Dan penekanan istilah lokal ini kadang-kadang seringkali bukan menimbulkan salah paham, tapi selalu diperdebatkan. Mungkin kalau Anda pernah mengikuti kemarin di semester awal tentang antropologi ekonomi, Anda pasti akan tahu perbedaan bagaimana antropologi itu melihat ekonomi secara substantif dan secara formal. Secara substantif dalam arti ya dilihat menurut native point of view, dilihat menurut mereka sebagai apa. Nah, yang mereka yang beraliran formal, tentu saja mereka akan melihat celeng, babi, lalu kemudian ayam. Itu mereka dengan konstruksi atau dengan sudut pandang mereka yang orang-orang formal. Mereka menyebutnya itu sebagai investasi, sebagai tabungan.
Padahal di kepala mereka ketika kita lihat secara substantif, ya mungkin konsep menabung itu mungkin ya ada sih untuk dimakan besok mungkin. Tapi konsep menabung di sini untuk hari ini pada orang-orang formal, orang-orang modern itu untuk kaya, bukan untuk kebutuhan besok. Nah, di sini sering terjadi perdebatan dalam menginterpretasikan babi misalnya pada masyarakat tradisional. Ada cara-cara pemahaman lokal, ada cara pemahaman formal, dan bahkan kita mungkin sebagai antropolog, sebagai seorang akademisi, kita sudah dijejali berbagai macam konstruksi dan kita akan banyak terpengaruh oleh paradigma yang memang kita sudah terima, terutama metode paradigma yang baru saja kita pelajari. Wow, itu luar biasa, kita bisa tiba-tiba menjadi fanatik sekali. Oke, itu kekuatan masa muda di situ yang selalu muncul di semangat belajar di masa muda. Kemudian di sini akhirnya kita bisa simpulkan, akhirnya bisa kita katakan, bukan kita simpulkan, bisa kita katakan bahwa etnografi di sini adalah kesepakatan antara antropolog, etnograf, dan pengetahuan lokal atau realitas lokal dan realitas yang ada di kepala antropolog. Jadi ada di situ ada dua perspektif, sudut pandang antropologis, lalu kemudian sudut pandang native atau lokal. Nah, setiap etnografi yang akan dikatakan baik, dia adalah sebuah tulisan atau sebuah deskripsi tentang kultur, subkultur, belum tentu etnis ya, kultur, subkultur, atau kalau klasik ya mungkin etnis tertentu. Itu coba mempresentasikan dan juga menjembatani kesenjangan antara teks dengan realitas, lokal dengan global. Jadi bagaimana kita menunjukkan lokalitas itu ke dunia global, atau kita menunjukkan konteks lokal di dalam konteks global. Mereka ada satu titik kecil tertentu di sebuah dunia yang besar atau di sebuah ruang yang cukup besar. Oke, kemudian saya di ini slide terakhir saya coba simpulkan bahwa ada sebuah kesimpulan di sini di bagian agak terakhir ini adalah hakikat etnografi dan etnografer. Apa sih mereka? Pada pengertian yang Oke, di sini kita baca aja karena cukup sulit. Menulis etnografi adalah sebuah tindakan penerjemahan, interpretasi, dan karenanya perlu perbandingan, perlu komparasi. Seorang antropolog, seorang etnograf perlu menjadi media atau menjembatani kesenjangan antara satu lokal dan global, lalu konteks dengan arena itu sendiri. Arena itu punya konteks-konteks tertentu yang mungkin ketika dilihat saja tidak orang tidak akan habis pikir, atau orang tidak begitu saja memahami. Orang interpretasi ya semau dia sendiri, sejauh pengalaman, sejauh apa yang dia punya. Kemudian semua penulis etnografi menggunakan diri mereka sendiri, pengetahuan mereka yang mereka miliki tentang masyarakat tertentu, itu biasanya digunakan sebagai titik awal sebelum memahami. Jadi kalau hari ini seorang etnograf memahami dalam bentuk tertentu, memahami dalam lingkup tertentu yang mungkin masih sempit,
hari kedua mungkin akan lebih luas konteksnya, berikutnya sampai sampai dapat memahami, atau pemahaman itu jauh lebih luas, hingga kemudian dia dapat merepresentasikan atau dapat menceritakan pengalaman hidupnya berupa tulisan itu untuk sebagai membawa masyarakat yang dia teliti itu pada orang awam, publik, akademisi, dan lain sebagainya. Beberapa etnografi ada polanya, ada yang membuat perbandingan berdasarkan pengalaman yang real, oh kalau saya berpikir seperti itu, masyarakat itu berpikir, dan membandingkan, akhirnya menemukan sebuah sintesis tertentu yang merupakan hasil dari kombinasi atau kesepakatan tarik menarik antara masyarakat yang diteliti dengan etnografernya. Dan itu bisa bisa banyak yang menyajikan secara realis. Jadi hampir seperti penyajian novel. Seperti, saya lupa namanya, tapi ada dulu Kisah 5 Keluarga. Itu bener-bener wujudnya seperti novel karya etnografi itu. Terus ada juga yang karya etnografi campuran, yang waktu itu text description itu jelas sekali untuk GERD, tapi etnografi yang berjudul interpretation of culture-nya itu sangat-sangat penuh model-model abstrak, filsafat, interpretasi semiotik, hermeneutik, dan strukturalisme. Dan ada sebagian besar yang itu awal-awal dari tipe-tipe gaya penulisan etnografi yang postmodern ini. Karena cukup rumit dan cukup membingungkan. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian juga mata kuliah kita saat ini. Terima kasih juga, ini sudah 30 menit, lebih dari setengah jam. Kelamaan juga pusing. Namun sebelum saya akhiri, ada iklan tentang webinar yang akan diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Geografi GPGI Pontianak. Dan kenapa saya iklankan? Karena saya ada di dalamnya. Oke, silahkan kalau kawan-kawan mahasiswa ada yang mau tertarik, udah langsung aja ikut nanti. Dan masih lama, masih tanggal 16 September nanti. Oke, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selalu sehat. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Salam rahayu untuk semuanya.